Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara kami lanjutkan dengan penyampaian materi yang pertama mengenai kebijakan dan prosedur akreditasi LAM teknik yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ing Nasruddin Master of Engineering. Namun sebelumnya akan kami bacakan atau sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae singkat dari beliau. Nasruddin Master of Engineering menyelesaikan pendidikan sarjana teknik mesin 5 di Universitas Indonesia, kemudian menyelesaikan Master of Engineering pada tahun 1999 di Belgia, dan pada tahun 2005 menyelesaikan program doktor di Jerman. Dan dalam riwayat pekerjaan, sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, beliau sebagai dosen tetap Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia 2018 sampai dengan sekarang, sebagai Kepala Laboratorium Teknik Pendingin dan Tata Udara Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan 2018 sebagai Ketua Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian dengan 2022 sebagai anggota Evaluation dan Accreditation Committee dari Indonesian Accreditation Board of Engineering Education. Dan tahun 2017 sampai dengan sekarang merupakan Ketua Disiplin Chair Mechanical Engineering Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Kemudian di tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Ketua Komite Evaluasi dan Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik. Dan di tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai anggota Komite Promosi dan Demosi Dewan Guru Besar UI. Dan beliau juga sebagai editor jurnal pada jurnal Makara Journal of Technology di tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dengan penerbit Kyushu University Japan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Profesor Dr. Ing Nasruddin Master of Engineering. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Bapak menyampaikan paparan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 3 yang hari ini diwakili oleh Ibu Nur Santi. Yang saya hormati Jakarta Raya, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Bambang Karsono. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Profesor Hapsi. Yang saya hormati para narasumber dari LAM Teknik yang hadir pada hari ini. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada LL Dikti 3 yang hari ini memberikan kesempatan kepada kami dari LAM Teknik untuk menyampaikan sosialisasi kembali. Jadi kami dari LAM Teknik sudah melakukan sosialisasi beberapa kali ke beberapa LL Dikti, dan hari ini adalah atau periode ini adalah periode untuk seluruh LL Dikti yang ada di Indonesia. Jadi saat ini kami melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia dan kami lakukan secara paralel. Jadi saat ini ada tim kami yang ke Aceh, yang ke wilayah lain ya. Nah ini nanti teman-teman kami di LAM Teknik akan bergantian ke seluruh Indonesia ya. Dan kami sangat senang sekali pada pagi hingga sore ini kami bisa berkumpul dengan Bapak Ibu yang ada di LL Dikti Wilayah 3, dan kami juga sangat senang karena kami bisa hadir di sini di Universitas Bhayangkara. Terima kasih Bapak Rektor dan pimpinan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang menyediakan ruangan cukup bagus ya, cukup besar, sehingga memang ini sangat
nyaman buat kita semua untuk melakukan sosialisasi. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja menyampaikan materi pertama dari kami untuk sosialisasi. Mungkin silakan untuk bisa, saya juga bisa membaca, saya akan mendekat. Ya, jadi kami saat ini akan menyampaikan kebijakan dan prosedur akreditasi. Nah, mungkin ini sesuatu yang agak berbeda ya. Walaupun kami sudah berjalan sebenarnya dengan batch-batch yang sebelumnya dan saat ini masuk ke tahun kedua untuk batch 1 ya. Mungkin kita ingin refreshing kembali ya. Bagaimana kebijakan dan prosedur akreditasi yang kita jalankan di LAM ya. Karena memang LAM ini adalah salah satu amanat undang-undang ya, dan kita adalah bagian dari LAM yang ada. Ya, kita punya LAM masyarakat ya, dalam hal ini adalah contohnya LAM teknik, LAM PTKes ya, LAM Emba itu adalah masyarakat. Tapi juga ada LAM pemerintah ya. Ini juga nanti akan ada penjelasannya ke depan. Baik, lanjut. Terima kasih ya bahwa LAM teknik ini sudah berdiri ya, sudah berjalan ya dengan dukungan prodi-prodi teknik ya yang ada di universitas negeri maupun swasta di seluruh Indonesia ya. Kami mendapatkan support yang luar biasa untuk melakukan kegiatan akreditasi ini. LAM teknik ya. Jadi LAM teknik ini salah satu yang tadi saya sampaikan sebagai bagian dari LAM yang dibentuk oleh masyarakat dan khusus untuk bidang teknik. Ya, nanti kami juga akan jelaskan siapa LAM teknik ya dan strukturnya ada di mana ya. Sudah berjalan hampir setahun lebih ya. Kita sudah melakukan batch 1 sampai batch 3 di tahun lalu dan tahun ini kita berjalan di batch pertama di tahun kedua. Ya, nanti kami juga akan jelaskan bagaimana periode ya untuk proses akreditasi yang ada di LAM teknik. Memang kami adalah lembaga yang baru ya, yang baru dibentuk, walaupun mungkin kami adalah orang-orang lama sebenarnya yang aktif di bidang akreditasi ya, tapi tetap kami ingin mendapatkan masukan ya dari Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan kegiatan akreditasi yang sudah kami lakukan selama ini di LAM teknik. Nah, ini mudah-mudahan menjadi suatu cita-cita mulia kita bahwa akreditasi ini dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, terutama untuk bidang teknik, ya. Karena memang ini adalah tanggung jawab kita, karena adalah titipan dari stakeholder kita, ya, termasuk dari para orang tua, ya, dari mahasiswa-mahasiswa kita, bagaimana mereka mengirimkan anak-anaknya, ya, untuk dididik ya khususnya di bidang teknik ya, dan mereka harus lulus dengan kualitas yang terbaik yang mereka harapkan ya. Itulah menjadi satu tanggung jawab kita bersama. Lanjut. Tentang pertama jati diri dari LAM teknik, yaitu tentang dasar hukum, kemudian pemrakarsa siapa saja dan pendukungnya serta organisasi yang sekarang sedang berjalan. Kemudian kami akan jelaskan tentang kebijakan, ya kebijakan dari LAM teknik seperti apa, kemudian prosedur, ya akreditasi yang ada di LAM teknik, ya. Ini juga mungkin menarik masalah keuangan. Nah ini biasanya tema yang menarik nih ya, yang membedakan antara ya BAN PT sebelumnya dengan LAM. Nah ini cukup menarik ya keuangan ya. Kemudian ada hal-hal yang ingin kami sampaikan tentang lesson learned ya dari apa-apa yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang mungkin mempercepat proses belajar kita ya, terutama di prodi-prodi teknik. Lanjut. LAM teknik, silakan. Di sini sebagai LAM teknik ini adalah amanah undang-undang, ya. Bahwa kita ingin mensupport pendidikan tinggi kita, terutama bidang teknik, ya. Maka dalam hal ini adalah LAM teknik, ya, yang diharapkan bisa mempunyai akuntabilitas yang cukup tinggi di masyarakat, ya.
Lam Teknik ini, bahwa Lam Teknik itu adalah di bawah PII, ya. Jadi Lam Teknik ini sebenarnya bukan organisasi yang baru terbentuk sama sekali baru, ya, tapi dia adalah bagian dari PII, Persatuan Insinyur Indonesia, sebagai sebuah lembaga yang membidangi tentang keteknikan yang paling tinggi di Indonesia, ya. Dan juga ini ada undang-undangnya. Bapak Ibu sudah tahu, ya, usianya cukup panjang, sudah lama, ya, dengan kemapanan yang kita juga lihat sampai saat ini, ya. Di bawah PII ini menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan, ya. Jadi tidak terpisah antara bagaimana program pendidikan akademik maupun vokasi, ya, dengan profesi, ya. Makanya Lam Teknik ini akan membawahi, ya, bidang-bidang akademik, vokasi, dan juga profesi insinyur. Itu semua di bawah Lam Teknik. Nanti saya akan jelaskan struktur detailnya. Nah, sehingga dengan bahwa kita ada di bawah PII, maka izin kita sudah keluar, sudah sah, ya. Kita berada di bawah PII dan kita sudah ada SK dari persetujuan menteri, ya, bahwa kita sudah menjadi lembaga akreditasi mandiri. Jadi ini adalah lembaga yang legal, gitu, ya. Silakan lanjut. Nah, ini adalah organisasi yang mendukung lahirnya Lam Teknik, ya. Ya. Teknik, ya, di Indonesia organisasi pendidikan tingginya sudah mensupport kita, ya. Jadi ini satu keuntungan buat kita bahwa kita sudah didukung oleh sekitar hampir 20 lebih, ya, organisasi penyelenggara pendidikan tinggi keteknikan. Ini suatu hal yang bisa menguatkan kita, ya, bahwa kita tidak berjalan sendiri, ya, kita disupport oleh lembaga-lembaga yang memang kredibel untuk adanya Lam Teknik ini. Lanjut. Kebijakan Lam Teknik, ya. Lam Teknik, gitu, ya. Bahwa lulusan kita itu diterima oleh pasar kerjanya, ya, bahwa kita meluluskan seorang sarjana teknik khususnya itu bisa diterima untuk bekerja secara profesional di bidangnya, ya. Sehingga kalau kita ingin, ya, lulusan bidang teknik kita bisa bekerja di bidangnya, ya, maka lulusan setelah mereka lulus dari prodi kita bidang teknik itu harus terus berjalan. Karena kita ingin lulusan kita itu bekerja sesuai dengan bidangnya. Karena itu adalah tujuan kita mendirikan sebuah prodi, ya, bahwa lulusan kita bekerja sesuai dengan yang mereka pelajari di prodinya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, bahwa setelah mahasiswa kita lulus, ya, maka jalur profesi yang akan dihadapi oleh mereka, ya, itu cukup panjang dan cukup luas, ya. Apalagi kalau kita berpikir tentang profesi, ya. Nah, dengan adanya Lam Teknik ini, ya, kita menyatu, ya, antara program pendidikan tinggi teknik, ya, dengan program profesi. Jadi tidak sesuatu yang terpisah, ya, sehingga semuanya itu sudah inline, ya. Apa-apa yang dibutuhkan oleh profesi maka kita bisa masukkan kepada program pendidikan tinggi kita. Lanjut. Nah, ini kita lihat, ya. Kalau kita lihat karir macam-macam yang kita bisa lakukan, ya, kemudian juga untuk menjadi insinyur, ya, insinyur profesional perlu adanya suatu training, ya, kemudian juga ada level dari profesi insinyur, ya, itu semua harus kita siapkan, bahkan sampai pengakuan internasional. Nah, ini kalau kita tidak menguatkan lulusan kita dengan pendidikan tinggi teknik yang
mencukupi, maka mereka akan mengalami kesulitan. Nah, tapi alhamdulillah dengan keberadaan kita di dalam teknik ya dan juga PII ya, ini akan menjadi suatu hal yang saling mendukung. Lanjut. Ya, bahwa mungkin di zaman-zaman saya minimal gitu ya atau sebelumnya, bahwa seolah-olah antara profesi insinyur profesional engineer ya, itu ketika mereka berinteraksi dengan kampus, ya biasanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya mengundang saja, ya memberikan materi, ya kita undang bagaimana pengalaman mereka gitu ya, sehingga hubungannya sangat terbatas. Bagaimana profesi insinyur keteknikan dengan perguruan tinggi itu sangat sempit ya, tidak terlalu luas. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan adanya program profesi insinyur yang ada di perguruan tinggi ya, ini akan menguatkan hubungan antara kampus-kampus yang melakukan bidang pendidikan tinggi teknik ya dengan keinsinyuran profesi itu sangat kuat sekarang. Lanjut. Nah, sekarang sehingga terjadi hubungan yang kuat antara PI ya, kemudian asosiasi prodi ya, dengan juga adanya peraturan yang mendukung di dalamnya. Nah, ini sekali lagi menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan buat kami ya di dalam teknik ya, dan terutama juga dengan prodi-prodi yang melakukan kegiatan akreditasi nanti di bidang teknik. Lanjut. Ya, jadi lembaga akreditasi mandiri teknik ini sesuatu yang dari PI ya. Kita menjadi satu bagian dari PI, menjadi satu atap bahkan dengan lembaga akreditasi internasional yang dimiliki oleh PI yaitu IABI. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat juga di CV saya ya, saya juga bagian dari IABI untuk bagian disiplin chair ya, untuk bidang mechanical engineering. Jadi semuanya sudah terintegrasi sehingga mudah koordinasi. Makanya salah satu kelebihannya nanti ketika Bapak Ibu misalnya prodi tekniknya sudah terakreditasi oleh IABI, itu akan disetarakan dengan unggul ya untuk akreditasi LAM teknik. Jadi tidak perlu lagi melakukan akreditasi LAM teknik ketika Bapak Ibu prodi tekniknya sudah terakreditasi oleh IABI, oleh LAM teknik. Jadi cukup sekali saja nanti. Tidak perlu dua kali. Kalau mau internasional, ada nasional juga, ya nggak perlu. Kalau sudah internasional, maka otomatis, terutama yang dari IABI, ya, maka nanti otomatis mendapat unggul, ya. Internasional itu akan punya sudah menyiapkan suatu proses penyetaraan antara akreditasi internasional yang ada di IABI dengan LAM teknik, ya. Ya, bagaimana keterwakilan pengurus dan asesor, ya. Kita tahu bahwa pendidikan tinggi teknik kita itu wilayahnya cukup luas, ya. Bahkan dengan LLDT yang jumlahnya cukup banyak, ya. Ini kami sangat terbantu sekali, ya. Terima kasih banyak untuk LLDT, ya. Jadi kalau kita lihat di sini hampir seluruh wilayah kita sudah mempunyai terwakilan, ya. Jadi untuk wilayah barat, tengah, timur, ya, untuk semua jenjang, ya, kami berharap dari pengurus juga sudah terwakili, ya. Untuk vokasi, untuk akademik, ya, termasuk juga program profesi, ya. Saat ini kami sudah memiliki 405 asesor, ya. Jadi jumlah asesor kami cukup banyak, ya, walaupun memang ini perlu nantinya akan ditingkatkan lagi, ya. Ini akan melayani semua bidang, ya, di vokasi, di akademik maupun PSPPI, ya.
melakukan kegiatan akreditasi ini yang lebih cost efektif ya. Nah, karena apa? Karena memang lembaga akreditasi mandiri ini membiayai seluruh aktivitasnya dengan biaya-biaya yang kami terima dari Bapak Ibu semua ya. Karena kami tidak boleh atau tidak bisa menerima dana dari pemerintah ya, yang sebelumnya mungkin beda dengan BAN PT yang disupport oleh APBN ya. Kalau kami tidak. Jadi apa yang kami lakukan adalah dengan pendanaan yang bersumber dari ya pendaftaran atau biaya akreditasi yang Bapak Ibu berikan kepada kami ya. Dan kami semua pengurus di LAM Teknik tidak digaji ya. Kami tidak punya gaji di LAM Teknik ya pengurusnya. Kami hanya dibayar hanya untuk rapat saja atau kegiatan-kegiatan yang berjalan ya. Jadi itulah yang memang kita sangat terima kasih kepada teman-teman yang ada di pengurus LAM Teknik ini ya, dengan dedikasinya mereka bisa ya membantu kami ya untuk menjaga kualitas ya mutu akademik bidang teknik yang ada di Indonesia ini. Lanjut. Hubungan masyarakat dengan LAM Teknik dari Bapak Ibu semua, kami punya humas ya yang memang khusus melayani ini ya, dan kami juga punya website yang terbuka ya untuk semua panduan ya, itu kami berikan di sana ya. Jadi tidak ada yang dirahasiakan ya. Jadi untuk mendapatkan nilai unggul seperti apa semuanya sudah ada di sana ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengukur sendiri, memantaskan diri kira-kira kita ada pada peringkat yang mana. Ya, kemudian juga kami sudah menyiapkan di website ini video bagaimana Bapak Ibu mendaftar dan sebagainya, mengisi LKPS, LED ya. Ini semua sudah ada di sana. Ya, kemudian juga informasi pelatihan ya. Nah, ini juga mungkin nanti kita perlu bekerja sama lagi dengan LLDikti karena jumlahnya cukup banyak ya, prodi-prodi teknik. Kami tidak sanggup ini untuk melakukan sendiri ya. Makanya mungkin nanti kerjasama dengan LLDikti sangat penting sekali, terutama untuk pelatihan dan ya kalau mungkin istilahnya pendampingan ya, itu akan perlu juga kita lakukan ya. Dan kami punya EduSquad ya, ini satu lembaga yang kami bentuk khusus ya untuk membantu prodi-prodi untuk bisa terakreditasi dengan baik. Ya. Lanjut. Prosedur ya yang ada di LAM Teknik. Lanjut. Berbeda antara LAM Teknik ya dengan BAN PT sebelumnya ya. Jadi kami menggunakan sistem batch ya. Jadi kami menggunakan sistem batch, artinya periode atau waktu proses akreditasi itu sudah tertentu ya. Kami memiliki 3 batch ya selama 1 tahun ya. Kami memilih ini karena memang kami melihat ada satu keuntungan ya dengan menggunakan batch ya. Yang pertama, kami melihat bahwa dengan sistem batch ini adanya kepastian, terutama dari sisi waktu atau tanggal. Kapan harus mulai mendaftar, kapan hasil akan diumumkan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya-tanya lagi kapan hasil akreditasi kami itu akan dikeluarkan oleh LAM Teknik. Karena semuanya sudah terjadwal sesuai dengan jadwal yang ada di sini setiap batch-nya. Ya. Contoh di sini untuk batch 1 ya. Kita mulai dari Januari sampai April. Ya. Di mana di bulan April itu di bagian tanggal sini nanti akan diumumkan nilainya. Ya. Jadi hasil akreditasi akan diumumkan di akhir April. Ya. Kemudian untuk batch yang kedua ya, ini dari mulai Mei sampai Agustus. Mulai dari Mei diumumkan pada Agustus. Ya. Kemudian untuk yang batch 3 ini di bulan September sampai dengan Desember. Ya. Tinggal memilih ya kapan akan melakukan ya, bahwa tidak ada kehilangan atau waktu di mana akreditasi Bapak Ibu tidak
ada lagi. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi silakan dipilih waktu-waktunya sesuai dengan batas bahwa akreditasi itu masih dimiliki oleh prodi kita. Ya. Sehingga dengan badge ini Bapak Ibu bisa mengukur. Kemudian juga keuntungan yang lain, buat prodi itu sudah ada tanggal pasti kira-kira kapan akan dilakukan asesmen lapangan. Ya. Jadi tidak ada dadakan gitu ya. Misalkan seminggu sebelum asesmen lapangan baru dikasih tahu. Ini enggak. Jadi dari tanggal ini sudah ketahuan. Oh, periode asesmen itu tanggal sekian sampai sekian. Keuntungannya adalah prodi bisa menyiapkan diri terutama untuk UPPS termasuk ya pengurus atau pimpinan UPPS itu tidak ada di tempat misalnya. Kemudian juga yang menguntungkan adalah bagi kami asesor. Ya. Karena kita tahu asesor mungkin Bapak Ibu di antara Bapak Ibu juga ada yang menjadi asesor, bahwa asesor itu selain menjadi asesor banyak pekerjaannya yang lain. Salah satunya pastinya ada dosen. Ya. Kalau dia sudah tahu jadwal kapan dia akan melakukan asesmen lapangan, maka dia bisa mengatur jadwal kuliahnya misalnya. Ya. Dari kami ya itu bisa ditolak untuk menjadi asesor karena pada saat itu Bapak Ibu memang tidak bisa ya pada periode itu atau bisa diatur kapan bisa. Nah ini menjadi salah satu keuntungan ya dengan adanya sistem batch ya dan diharapkan prodi-prodi keteknikan tidak ada yang tadi saya sampaikan mulai dari pendaftaran ya sampai penetapan hasil. Ya. Ini kalau kita lihat semuanya ada di sistem online kita ya. Jadi kita lakukan semua dengan cara online ya kecuali ya asesmen lapangan ya. Dan mungkin juga saya sampaikan di sini ada yang sedikit berbeda ya dari proses kita yang ada saat ini bahwa ketika selesai asesmen kecukupan, maka komentar dari asesor itu akan disampaikan ke prodi. Jadi prodi sudah tahu komentar asesor sebelum asesmen lapangan. Tapi bukan nilainya, komentar. Ya. Sehingga dari komentar itu kan sudah terbaca sebenarnya. Itu mencerminkan dalam tanda petik nilainya gitu. Kalau komentar asesor seperti ini, oh kemungkinan nih ada sesuatu yang misalnya kurang ya. Atau ada yang diminta oleh asesor sebelum dilakukan kunjungan lapangan atau asesmen lapangan. Sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan. Ya. Jadi kita sekarang mencoba untuk terbuka ya. Kita ingin menempatkan diri kita itu sebagai mitra dari prodi. Ya, kita bukan sebagai orang yang ingin menghakimi ya bahwa suatu prodi jelek bagus gitu ya, tidak berhenti di situ, tapi kita ingin menjadi partner, menjadi mitra ya untuk perbaikan prodi, pengembangan prodi ke depan. Ya. Ada periode-periode untuk pendaftaran, ya, kemudian proses pengajuan akreditasi, ya, penerimaan dokumen, ya, kemudian asesmen kecukupan, ya, asesmen lapangan dan penetapan hasil. Ya. Ini dilakukan di setiap batch sama seperti itu. Tahapannya seperti itu. Ya. Sehingga dari alur seperti ini kita lihat bahwa kapan dan apa yang harus kita lengkapi ya itu harus kita siapkan ya untuk pendaftaran misalnya. Next. Yang harus kita ketahui sebagai prodi adalah instrumen ya. Karena ini adalah ya suatu prodi. Nah, kami sudah memiliki instrumen yang disetujui oleh Ban PT. Jadi instrumen yang kami gunakan dari tahun lalu dan tahun ini ya adalah instrumen yang sudah disetujui oleh Ban PT. Jadi bukan kami mengarang-arang gitu ya. Ini adalah instrumen yang sudah kami diskusikan cukup panjang. Ya. Kami melakukan diskusi yang cukup panjang, mundar-mandir gitu ya.
dengan Ban PT sampai memang akhirnya ini disetujui sebagai sebuah instrumen yang kami gunakan untuk akreditasi akademik, vokasi, dan PSPPI. Ya, jadi ini suatu proses yang berjalan cukup panjang iteratif, ya, sehingga sudah keluar tentang instrumen yang akan digunakan oleh LAM Teknik ini. Lembaga akreditasi mandiri dan bidang teknik, ya, dibandingkan dengan Ban PT yang menggunakan instrumen yang sama untuk semua prodi, ya, maka pasti ada sesuatu yang khas, ya, dari instrumen kami, ya. Nah, karena kami adalah atau kita adalah bidang teknik engineering, maka hal-hal atau aspek penting dari engineering itu harus muncul, ya, di dalam instrumen kita yang harus kita nilai nantinya di prodi, ya. Karena memang kalau kita menggunakan instrumen yang sebelumnya itu nggak bisa kita memasukkan poin-poin penting kekhasan dari suatu prodi, termasuk prodi teknik. Nah, yang membedakan salah satunya adalah bahwa di dalam instrumen kita masukkan masalah K3L. Karena memang insinyur profesional itu harus bekerja dengan dasar K3L. Ya, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Ini menjadi poin yang ditekankan di dalam akreditasi kita. Selanjutnya adalah mata kuliah sains dasar dan matematik atau basic science dan matematik. Ya, ini menjadi juga ciri khas dari kita sebagai prodi keteknikan. Jadi nggak mungkin kalau ada prodi mengatakan dia sebagai prodi teknik, tapi tidak ada dalam mata kuliahnya atau dalam kurikulumnya. Pak, basic science dan matematik yang ada di kurikulum kita itu minimal 10% atau 10% dari SKS yang ada. Ya. Prodi yang lain, maka sementara kita tetapkan 10% untuk basic science dan matematik. Ya. Nanti mungkin setelah kita evaluasi kita coba untuk meningkatkan, ya, jumlah ini supaya apa? Supaya prodi yang ada di Indonesia ini siap untuk diakreditasi internasional. Ya. Tapi banyak prodi-prodi itu ketika SKS, ya, untuk basic science matematiknya itu kurang dari 20%. Maka sudah pasti itu tidak akan terakreditasi. Sebuah prodi keteknikan harus memiliki 20%. Ya. Maka kita mulai dengan 10% dulu. Ya, kita harapkan dengan 10% ini kita melakukan improvement, ya, sehingga nanti bisa mencapai 20%. Jadi harapkan, ya, tidak terakreditasi kalau jumlahnya kurang dari 10%. Menjadi ciri khas dari sebuah prodi keteknikan, ya, adalah adanya desain. Kalau istilah dari Washington Accord itu adalah capstone design, ya, dengan bentuk sesuai dengan kriteria dari masing-masing prodi. Ya, teknik mesin punya kriteria desain, teknik elektro punya kriteria desain, sipil punya kriteria desain seperti apa, ya, teknik kimia juga seperti itu, dan bidang teknik lain. Pasti kalau kita mengatakan kita adalah prodi teknik keteknikan, maka pasti harus ada desain di sana. Desain di dalamnya, maka
kita meragukan apakah itu bidang keteknikan atau bukan. Ya. Nah, ini menjadi salah satu khas dari keteknikan yang akan kita nilai. Ya. Jadi kalau di instrumen kita nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini akan dimasukkan dalam kriteria penilaian kita. Jadi harus ada desain yang dilakukan atau diberikan di dalam kurikulum keteknikan kita. Lanjut. Perhatian Bapak Ibu semua katanya ya. Kalau kita di sini yaitu TMSP ya. Dan masing-masing ini sudah ada kriterianya ya. Baik dari sisi nilai ya, nilai total maupun syarat perlu dan syarat peringkat. Dapatkan mungkin sebelumnya ya di ban PT ya, kita mengikuti juga kriteria ini ya, tetapi nanti kita sesuaikan dengan hal-hal yang terkait dengan bidang teknik. Ya, tidak hanya masalah nilai ya. Jadi walaupun nilainya cukup tinggi, tapi kalau kriteria peringkatnya tidak masuk ya, maka dia akan turun. Ya, dari unggul menjadi baik sekali misalnya. Ya. Ya, terpaksa kita masukkan dia sebagai TMSP. Ya. Karena teknik itu ya dengan lulusan yang bisa diterima oleh dunia kerjanya. Ya. Makanya kita ingin membuat suatu kriteria supaya ini bisa sesuai dengan kebutuhan di pasar kerja. Tadi saya sampaikan ya, syarat perlu terakreditasi. Ya. Kan LAM yang lain. Ya. Yang pertama yang kita lihat di sini syarat perlu untuk terakreditasi saja ya, itu pertama tentang penjaminan mutu. Kita harus punya skor lebih besar atau sama dengan 2. Nilai lebih besar sama dengan 2 untuk penjaminan mutu itu ada di matriks penilaian kami. Ya, jadi Bapak Ibu bisa download di website kami yang tadi, itu matriks penilaian kami untuk kriteria penjaminan mutu lebih besar dari 2, itu apa saja, itu ada di sana. Tinggal kita penuhi saja, sampai mentok sampai 4 kalau bisa. Ya. Kemudian yang kedua, dosen home base. Ini yang mungkin perlu kita pahami bersama lagi. Ya. Kami menilai DTPS itu bukan dosen home base ya, yang ada di website ya, di Dikti. Ya. DTPS boleh berasal dari asal dia mengajar mata kuliah dari kaku ya, artinya ada bidang-bidang yang bisa diajarkan oleh prodi lain yang padahal itu adalah bagian mata kuliah utama ya dari prodi tersebut. Nah, ini boleh ya. Misalnya ada mata kuliah yang bisa diajar oleh dosen teknik elektro ya di teknik mesin. Dia akan bisa dianggap sebagai DTPS. Atau dosen mata kuliah teknik kimia ya mengajar di teknik mesin misalnya. Kalau dia mengajar mata kuliah inti dari prodi, maka dia bisa dihitung sebagai DTPS. Jadi tidak harus selalu dia berada di dalam prodinya. Nah, ini yang mungkin kebijakan yang memang perlu kita perhatikan. Dan ini saya harapkan menjadi suatu
kemudahan ya untuk prodi-prodi ya. Kalau jumlah dari DTPS-nya itu masih dirasa kurang. Selama dia adalah dosen tetap ya, kemudian juga ada tentunya ada SK ya yang menyatakan dia dosen tetap ya, dan dia mengajar mata kuliah inti atau utama di prodi yang kita sedang akreditasi, maka dia bisa dihitung sebagai DTPS. Nanti mungkin teman-teman akan menjelaskan lebih detail lagi di bagian LKPS dan LED. Nah, kemudian kurikulum ya, ini juga kami nilai ya. Ini juga harus besar daripada 2 sesuai dengan kriteria yang sudah kami tetapkan. Nah, ini yang keempat yang saya sampaikan tadi, basic science dan matematik itu nilainya harus lebih besar dari 2. Ya, ini syarat untuk terakreditasi. Jadi kalau salah satu gagal, maka statusnya adalah TMSP. Ya, makanya kita mungkin bisa mengevaluasi kembali ya kondisi kurikulum kita, terutama yang baru ini adalah masalah di basic science matematik. Ya, mungkin yang sebelumnya kita tidak perhatikan ya bagaimana jumlah SKS-nya. Nah, sekarang mulai kita lihat lagi kurikulum kita di bidang teknik. Apakah jumlahnya itu sudah mencukupi yang di syarat minimum ini? Kalau enggak ya terpaksa kita harus revisi kurikulum kita ya dengan prosedur yang sebenarnya. Perlu. Nah, lanjut. Nilainya lebih besar sama dengan lebih besar daripada 3, lebih besar sama 3 ya. Di matriks penilaian. Silakan Bapak Ibu melihat nanti. Nanti juga teman-teman yang akan menjelaskan dari TPS, LKPS juga akan menjelaskan itu. Kemudian untuk ya jabatan akademik ya dari DTPS. Ini juga sesuatu yang harus kami nilai. Ya, dan nilainya harus lebih besar daripada 3. Ya. Waktu tunggu ya, itu juga penilaian kami. Kemudian kesesuaian bidang kerja ya. Kemudian juga basic science matematik itu juga kami nilai harus di atas 3 untuk ya peringkat baik sekali. Ya. Lanjut. Harapkan kita semua prodi-prodi kita ini bisa mendapatkan peringkat unggul ya. Ya. Syaratnya unggul cuma 5 nih Bapak Ibu. Jadi enggak 10, cuma 5 saja. Ketika 5 ini bisa masuk ya, maka prodi Bapak Ibu bisa dikatakan sebagai prodi teknik unggul ya. Yang pertama di TPS ya, ini nilainya lebih besar sama dengan 3,5 ya. Kemudian untuk jabatan akademik di TPS ya lebih besar sama dengan 3,5 ya. Waktu tunggu 3,5 ya, sesuai bidang kerja 3,5 ya. Kemudian basic science ya, ini untuk sarjana dan sarjana terapan itu 3,5, lebih besar dari 3,5. Jadi syaratnya cuma 5 ini aja. Tidak banyak-banyak ya Bapak Ibu. Kalau 5 ini sudah terpenuhi ya insya Allah prodi Bapak Ibu termasuk yang unggul ya, termasuk nilainya tadi ya sudah mencukupi. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, cuma 5 aja yang kita minta untuk menjadi unggul. Ya. Lanjut. Mungkin baru ya dengan kebijakan dari pemerintah juga adanya MBKM ya. Nah, MBKM ini memang sesuatu yang harus dilihat secara bijak ya. Karena memang kami melihat ya di dalam teknik ya bahwa MBKM ini adalah sesuatu yang sangat sesuai dengan bidang keteknikan. Ya, karena kita ingin menjadikan profesi insinyur itu memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan, di dunia kerja. Makanya program MBKM itu sangat sesuai dengan perhatikan bahwa yang kita inginkan adalah MBKM yang memang sesuai dengan bidangnya juga gitu. Ya, karena kita harus batasi jangan sampai ya terlalu banyak ya, mata kuliah itu yang tidak terkait dengan keteknikan yang akhirnya ya itu akan menghilangkan profil lulusan kita di bidang teknik. Karena teknik misalnya bidang teknik kimia gitu. Tapi karena dia mengambil MBKM yang terlalu banyak bukan bidang teknik,
yang sangat sesuai dengan bidang keinsinyuran. Ya, tapi sekali lagi ya kita berharap bahwa MBKM yang dilakukan itu adalah MBKM yang memang mendukung ya bidang keinsinyuran dan profil lulusan kita. Ya, jadi boleh mengambil mata kuliah atau sesuatu yang di luar bidangnya silakan saja, tapi jangan terlalu banyak ya sehingga nanti akan menghilangkan profil lulusan kita bidang keinsinyuran. Nah ini ya intinya gitu ya, kita ingin supaya apa yang kita tadi janjikan ke stakeholder, ke masyarakat ya, termasuk ke orang tua bahwa anaknya akan menjadi sarjana teknik, itu beneran jadi sarjana teknik gitu ya. Bukan jadi sarjana yang nggak jelas gitu ya. Karena mungkin terlalu banyak mengambil bidang sastranya ya dibandingkan tekniknya, jadi dia bingung nanti kerja juga bingung juga dia mau kerja di mana ya. Ya, jadi yang kita ingin harapkan adalah ya, kita ingin supaya memenuhi semua capaian dari prodi. Ya. Jadi prodinya prodi apa ya harusnya begitu gitu. Jangan sampai menyimpang terlalu jauh. Ya, karena tadi kita hanya punya batas SKS itu 144 ya. Kalau Bapak Ibu menghilangkan bidang teknik terlalu banyak, maka pasti tidak akan tercapai capaian pembelajaran. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Ya, jangan terlalu bersemangat ya untuk melakukan MBKM yang di luar capaian pembelajaran kita. Ya, karena kasihan nanti lulusan kita itu tidak sesuai profilnya dengan yang diharapkan oleh stakeholder. Lanjut. Dari apa yang akreditasi ini ya hanya bisa berjalan ya dengan dana yang kami terima dari prodi-prodi yang mendaftar ya. Ibu ketahui sekarang ini adalah angka yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Jadi bukan angka yang kami tetapkan sendiri ya. Kalau kami boleh menetapkan angka sendiri, kami pasti akan buat 5 kali lipat daripada ini ya. Tapi tidak ya, kami karena punya tanggung jawab ya bahwa ini adalah suatu pekerjaan mulia gitu ya. Pekerjaan yang memang mau tidak mau kita membutuhkan biaya karena Bapak Ibu bisa bayangkan dan termasuk Bapak Ibu mungkin juga asesor di sini ya. Itu akan kami kirim ke prodi-prodi yang mungkin terpencil ya dengan resiko yang juga mungkin cukup besar ya. Bapak Ibu harus meninggalkan keluarga, Bapak Ibu harus meninggalkan pekerjaan ya dengan jarak yang cukup jauh. Mungkin kalau pesawatnya 1 jam tapi daratnya bisa 10 jam ya. Nah, ini kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan teman-teman asesor itu luar biasa untuk melakukan akreditasi ini. Nah, ini harus kami biayai semuanya ya. Dan kami menyadari bahwa ini adalah bukan lembaga untuk mencari keuntungan ya. Makanya kami membuat perhitungan yang sudah dikoreksi terus oleh kementerian sampai akhirnya mendapatkan nilai seperti ini. Jadi angka ini adalah angka yang sudah juga beriterasi cukup panjang ya. Dan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi bukan jangan berpikir ini biaya untuk menggaji pengurus LAM teknik ya. Jadi saya sampaikan LAM teknik kita tidak digaji ya. Kita hanya hadir dalam rapat itu yang kita akan honor rapat lah itu ya. Ini yang kita terima. Dan ini sekali lagi karena memang luar biasa dari pengorbanan pengurus dan juga asesor ya yang mau sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan teknik kita. Lanjut. Ya, ini mahal relatif ya. Kita lihat dari sisi yang mana dulu. Tapi buat kami angka ini masih tergolong logis gitu ya. Karena memang dengan angka 53 juta ini ya, dan ini kan insya Allah 5 tahun ya setelah Bapak Ibu keluar akreditasinya ya. Dan kalau misalkan saja Bapak Ibu punya minimal 15 mahasiswa, saya yakin juga ada yang lebih ya. Dan kemudian juga Bapak Ibu punya 4 angkatan ya, dan setiap juga ada 2 semester setiap semesternya ya, setiap tahunnya, maka kami menghitung nilai 89.000 lah ya per mahasiswa per semester, mudah-mudahan ini tidak memberatkan ya.
Kalau Bapak Ibu melihat angka 57 juta memang sesuatu, apalagi kalau dibandingkan dengan sebelumnya tidak membayar gitu ya, ketika ada di ban PT. Nah ini mungkin juga menjadi dasar pertimbangan kita bahwa angka ini bukan angka yang magic gitu ya, angka yang muncul tiba-tiba semau kita, ini angka yang logis ya, karena memang kita perlu menjalankan proses akreditasi ini dengan proper ya, kita tidak ingin asal-asalan ya, kita tidak ingin juga menyusahkan ya. Nah, angka ini, nah ini juga menarik mungkin buat Bapak Ibu. Akreditasi yang dilakukan oleh Ban PT misalnya. Jadi kami tidak mengizinkan ya asesor kami itu untuk dijamu makan malam. Kami dijamu untuk makan malam. Kenapa? Ya, salah satunya adalah bahwa prodi sudah membayar. Ya, prodi sudah membayar. Dan saya juga tahu, saya pernah menjadi ketua departemen juga ya. Ketika makan malam itu biaya yang dikeluarkan. Lumayan Bu ya. Kalau satu prodi sekian, kalau tiap apalagi di Universitas Bayangkara ini banyak prodi yang akan melakukan akreditasi. Ya tinggal dikalikan saja ya. Itu kami tidak ingin memberatkan lagi dari Bapak Ibu yang ada di prodi. Jadi kami melarang untuk memberikan makan malam. Ya. Biasanya tidak hanya 3 orang asesor saja ya. Tim ikutannya banyak Bu ya. Nah ini yang memang kita hindari supaya tidak membebani lagi. Nah, karena Bapak Ibu sudah membayar dengan angka seperti ini. Kemudian juga kami tidak tidak membebani ya dengan penginapan transportasi. Transportasi yang ditanggung oleh prodi itu hanya dari hotel ke prodi. Hotel itu kami sudah berikan, asesor kami itu yang tadi tidak lagi boleh dibiayai oleh prodi sudah kami berikan kepada asesor kami. Jadi uang yang Bapak Ibu berikan itu kami gunakan untuk itu. Menjamu di saat AL saja di lokasi. Ya. Itu. Setelah pada saat makan AL ingin dijamu ke restoran paling bagus gitu ya, yang ada di sekitarnya itu. Ini tidak. Jadi tidak boleh asesor diajak makan di luar kampus. Ya. Jadi hanya dikasih nasi kotak saja, ya. Jadi silakan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada asesor yang protes karena dikasih nasi kotak, laporkan saja ke kami, ya. Jadi memang itu sudah aturan kami buat. Jadi tidak boleh melakukan makan siang, ya, itu di luar kampus. Jadi cukup makan siang ada di prodinya saja, ya. Dan juga nanti mungkin Bapak Ibu bisa saya jelaskan juga ya, bahwa Bapak Ibu punya kesempatan untuk dalam tanda petik melaporkan asesor kami. Kalau memang ada catatan-catatan, itu kami berikan kepada prodi untuk memberikan masukan kepada kami. Dan itu akan diperhatikan oleh Dewan Pengawas yang ada di dalam teknik. Jadi nanti kalau memang ada catatan-catatan, kami akan konfirmasi dulu ya ke yang bersangkutan apakah seperti itu, karena memang biasanya prodi ini agak sensitif ya kalau sedang dilakukan akreditasi ya Bu ya. Ya. Kayaknya ini asesornya galak gitu biasanya, kesannya itu gitu. Ya, mungkin juga bukan galak, memang bawaannya seperti itu gitu ya. Sudah lahir seperti itu ya, gimana kita nggak bisa rubah lagi kan? Apalagi kita dengan budaya yang berbeda-beda kan, ya, dengan gaya bicara yang mungkin juga berbeda-beda gitu. Mungkin kita melihat kok sepertinya gayanya seperti galak sekali nih asesor gitu. Nah, kita berpikirnya wah nanti pasti nilainya jelek ini. Wah, akhirnya ditulis laporan gitu bahwa asesor ini melakukan apa-apa gitu. Padahal memang itu bawaan lahirnya seperti itu. Kita nggak bisa rubah lagi gitu. Kita nggak bisa rubah gara-gara dalam teknik mereka harus jadi berbeda gitu ya. Yang pasti asesor kami sudah berikan training ya, pelatihan dan juga tadi ya evaluasi. Jadi bagi asesor-asesor yang memang sudah terlalu parah ya, itu akan kami grounded gitu ya. Kami tidak akan berikan kesempatan untuk melakukan akreditasi lagi. Terutama di kami ya, di saya di bagian komite evaluasi dan akreditasi, itulah teman-teman yang akan menugaskan
Ya, siapa asesor-asesor. Kalau asesor itu ada catatan, maka ini akan kami pertimbangkan. Ya. 23 juta kalau menurut kami masih logis ya untuk yang kami temui dari pengalaman yang batch-batch sebelumnya bahwa memang yang tadinya tidak berbayar menjadi berbayar, berarti kan harus ada budgeting ya dari prodi untuk melakukan pembayaran ini ya. Karena kan sistem keuangan Bapak Ibu di prodinya mungkin beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya, ada yang susah gitu ya. Karena memang mungkin tidak pernah dianggarkan sebelumnya. Nah, makanya mulai sekarang ini ya kami mendorong supaya memang ini ada di bagian dari penganggaran yang ada di kita di prodi ataupun di UPPS ya. Bagaimana keseriusan dari UPPS ya, dari prodi untuk melakukan akreditasi ya. Gitu ya. Oh, ternyata banyaklah ya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu cerminan ya bagaimana kesiapan dari prodi itu. Lanjut. Kan prodi-prodi yang memang benar-benar tidak mampu ya untuk membayar angka yang tadi ya. Pemerintah sudah menyiapkan ya. Jadi silahkan Bapak Ibu ya kalau memang prodinya layak untuk diberikan bantuan ya untuk proses akreditasi ini silahkan masuk ke website ini ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak melakukan proses akreditasi. Prodi yang mampu jangan merasa tidak mampu. Yang kedua, kalau dia memang benar-benar tidak mampu, maka ada bantuan pemerintah untuk melakukan proses akreditasi. Jadi kalau tidak dilakukan juga, ya berarti memang tidak ingin dilakukan akreditasi. Gitu. Tidak ada alasan sebenarnya. Ya. Di batch-batch yang kami dapatkan dari prodi maupun dari kami, ya silakan. Dari prodi saat akreditasi, ya memang kesiapan ya dari prodi ini cukup penting ya, karena apalagi dengan mungkin instrumen yang agak baru ya, kemudian juga dengan sistem batch ya, kemudian dengan proses pembayaran, nah ini juga perlu diantisipasi oleh prodi. Ya, ya ini juga kami alami untuk di prodi-prodi yang di luar Jawa yang susah diakses, ini seperti biasa lah ya, pasti ada ya. Teknik ini juga bervariasi. Ada yang sangat bagus, ada yang memang nyaris TMSP gitu, atau bahkan sebenarnya status TMSP. Nah, bagaimana ini bisa kita tingkatkan yang bawah ini menjadi ke atas? Inilah menjadi tanggung jawab kita semua, ya. Baik kami di dalam teknik maupun Bapak Ibu di prodi serta LL Dikti, ya. Ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama, ya. Ya, terus terang ini adalah catatan terbesar kami untuk prodi-prodi. Ya, jadi masalah di TPS ini jumlahnya kurang sesuai kriteria ini masih banyak kami temui. Ya, nah inilah yang kita berikan nanti kesempatan ya untuk melakukan pembinaan ya atau untuk memenuhi kriteria ini. Ya, kemudian juga mungkin ada prodi-prodi yang sangat spesial ya khusus ya, tapi biasanya linear ya. Jumlahnya sedikit, biasanya asesornya juga sedikit. Tapi ada jumlahnya memang sedikit, ya menengah lah gitu ya. Tapi asesor kami masih kurang, ya, karena memang tidak masuk kriteria yang kami inginkan. Nah, ini perlu kami tambahkan lagi, ya. Ini juga sesuatu yang sangat penting ya, terutama untuk penjaminan mutu, ya. Proses keuangan di kampus yang tidak singkat, ya, harus panjang prosesnya dan Bapak Ibu tidak mengantisipasi ternyata ya proses ini sehingga nanti ada keterlambatan dalam pembayaran dan sebagainya. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian rendahnya pemahaman penjaminan mutu. Nah, ini yang memang dalam rangka itulah kita berada di sini supaya penjaminan mutu kita ini bisa terus ditingkatkan. Lanjut. Bagaimana kita
melaksanakan proses akreditasi ini memang kita perlu melakukan sesuatu yang terintegrasi, ya. Ya, kita asesor itu hanya bermodalkan sementara lewat situ saja. Ya, artinya ketika dokumen-dokumen itu tidak disampaikan dengan baik, ya, maka itu akan menjadi masalah buat asesor. Ya, bisa jadi salah persepsi dari apa yang Ibu Bapak sampaikan. Perlu ada suatu keutuhan dalam tim yang kita bentuk nantinya. Next. Nah ini nanti mungkin dijelaskan oleh teman-teman bahwa ya kita ingin bahwa apa yang kita tulis di LED ya itu adalah juga terkait dengan yang ada di LKPS. Jadi memang mulai kita dari LKPS, data Excel yang diberikan di sana. Ya. Nah ini harusnya memang ya data yang sebenarnya gitu ya. Karena makanya nanti akan ada konfirmasi dari asesor termasuk pada saat asesmen lapangan ya. LKPS yang kami berikan petunjuknya sudah jelas. Tapi tetap kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, terutama yang hari ini ada ya, ini bisa menanyakan ya lebih detail tentang LKPS yang sudah kami tentukan. Next. Nah, kemudian bagaimana hubungan LED dengan LKPS? Ya, mestinya LED adalah menegaskan LKPS. Jadi jangan sampai sendiri, ya. Kita bisa menyampaikan di LED, mestinya seperti itu, ya. Info yang grafis segala macam ya. Untuk LED silakan saja. Tapi untuk LKPS kami kunci, ya. Nggak bisa Bapak Ibu kasih grafik di situ untuk LKPS ya. Tapi untuk LED silahkan. Dan tolong berikan data-data yang memang hanya terkait saja dengan yang diminta gitu ya. Karena kalau terlalu banyak dan tidak terkait itu menyulitkan buat kami asesor untuk melakukan proses penilaian ya. Dan LED yang Bapak Ibu tulis untuk lampirannya itu boleh Bapak Ibu berikan secara link, misalnya dari Google Drive misalnya. Silakan saja. Ya. Jangan kami dikasih langsung satu halaman gitu, kalau bisa itu Google Drive-nya itu sesuai dengan data yang akan dilampirkan. Contoh misalnya mungkin nanti bisa jelaskan untuk kerjasama, bukti kerjasamanya apa saja, MOU misalnya, ya, MOU saja, supaya kami langsung bisa lihat, kami bisa hitung konfirmasinya, ya. Karena kalau misalkan Bapak Ibu kasih satu bundel semua lampiran, kami harus ngecek lagi satu-satu. Ya, bisa jadi kami tidak menemukan, kami anggap tidak ada, ya. Atau ya karena udah kejenuhan dari yang lihat terlalu begitu banyaknya lampiran, itu akan menyulitkan buat kami sebagai asesor misalnya. Ya, makanya kalau boleh Bapak Ibu membuat link untuk link dokumen pendukungnya sebagai bukti. Dan tolong dicek juga linknya masih valid. Karena biasanya Bapak Ibu lupa, ternyata sudah diganti atau sudah dirubah, tapi ternyata tidak bisa masuk lagi ke linknya. Lanjut. Ingin menjelaskan gitu ya, bahwa LED itu harus detail gitu ya, makanya dibuat yang halamannya cukup banyak gitu ya, satu rim bisa jadi gitu ya. Jadi LED itu bukan hanya masalah jumlah halaman, tapi isinya yang penting gitu ya. Kalau jumlah halaman banyak ya itu sebenarnya akan memusingkan kita juga ya. Makanya LED kita sudah diberikan petunjuknya, isinya apa saja. Kalau bisa jangan di luar itu gitu ya. Sebaiknya jangan gitu ya, kecuali yang memang terkait. Jadi bukan hanya jumlahnya yang cukup banyak ya untuk LED. Lanjut. Dijelaskan oleh tim kami ya. Jadi nanti ada yang merah itu berarti tidak perlu diisi oleh prodi-prodi yang memang tidak terkait ya. Lanjut. Silakan Bapak Ibu untuk melihat di website kami ya. Panduannya sudah ada di sana ya. Kami berharap itu bisa jelas, kalau tidak jelas bisa menghubungi sekretariat kami. Lanjut. Nah, ini mungkin
ya sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pengalaman kita juga gitu ya, bahwa memang ketika kita menyusun LED ini sebaiknya atau instrumen prodi ini kita sebaiknya mengkombinasikan ya antara yang senior dengan yang junior ya. Jangan diserahkan ke yang junior ya saja ya, atau jangan diserahkan ke yang senior ya saja. Ya, perlu ada kombinasi sehingga hal-hal positif dari mereka masing-masing itu akan bisa kita ambil ya. Ya, kita tahu kalau yang senior pasti lebih paham ya. Bukan tidak mampu ya. Ini tidak ada waktu bisa jadi ya. Karena kan ya mungkin ada aktivitas lain. Nah, ini perlu dibantu oleh yang junior ya. Nah, mampu tapi belum paham bisa jadi juga gitu. Makanya jangan Bapak Ibu serahkan ke yang junior-junior. Apalagi Bapak Ibu serahkan ke konsultan ya. Jangan ya. Karena bisa jadi apa yang Bapak Ibu tulis di LED itu bukan LED yang sebenarnya. Ya. Bukan evaluasi diri Bapak Ibu sendiri, tapi evaluasi diri orang lain bisa jadi. Apalagi sekarang dengan chat GPT ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga nggak tahu nih gimana nih. Ini tantangan tersendiri nih. Tidak hanya untuk perkuliahan kita, tapi untuk akreditasi ya. Nah, dan pengalaman kita masih banyak. Ada ya, bukan banyak ya. Masih ada prodi-prodi yang mohon maaf ya, copy paste. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu, karena kalau udah sampai situ, maka kita kategorikan sebagai plagiarisme. Dan ya kita bisa jadi yang terjelek adalah langsung TMSP, walaupun nilainya bagus gitu ya, atau mungkin data-datanya sudah oke gitu. Tapi ketika di sana dijumpai ya plagiarisme, ini sesuatu yang berat buat kita semua sebagai akademisi. Ya, jadi ini semua harus kita masukkan ke dalam tim kita. Ya, lanjut. Kita tulis itu yang kita buktikan dengan bukti yang sebenarnya. Ya, asesor hanya melihat yang itu saja, tidak perlu dicari yang lain-lain. Ya, lanjut. Ya, apa yang kita lakukan ini adalah sebuah proses asesmen sebenarnya. Ya, artinya apa? Kita memberikan masukan. Kita mencoba untuk dalam tanda petik membina prodi ini supaya lebih berkembang. Ada continuous improvement. Itu yang kita inginkan dari akreditasi kita. Makanya kita sebut sebagai assessment sebenarnya. Ya, kita bukan sebagai judgment. Ya, kita hanya menilai saja baik, buruk, jelek gitu ya, unggul ya. Tapi kita nggak tahu setelah itu mau ngapain. Ya, prodi bingung misalnya. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya kita memberikan wanti-wanti kepada asesor kita ya supaya ada unsur seperti ini di dalam proses akreditasi. Jangan hanya sekedar menilai, tapi juga harus ada masukan-masukan, terutama di kan memberikan masukan nanti di bagian akhir. Ya, itu penting yang bisa Bapak Ibu lakukan nantinya. Lanjut. Sekali lagi kalau ada yang perlu dilaporkan silakan laporkan ke kami. Ya. Itu mungkin silakan gitu ya. Tapi kalau L nanti saja. Biasanya begitu. Kesulitan itu munculnya karena prodinya dan juga asesornya. Prodinya asesornya nggak mau, prodinya maksa. Nah itu. Kan teman, ya semua juga kita teman gitu karena bidang kita mirip gitu sama gitu. Gantian kadang-kadang. Besok yang ini ke sini, besok yang gantian saja. Nah, tapi memang kita punya kode etik supaya apa yang kita nilai adalah nilai yang tidak punya bias ya dalam penilaian kita. Makanya kita jangan mengharap itulah ya makan-makan besar. Pertama itu, kedua dari sisi waktu habis waktu kita ya. Kemudian jalan-jalan. Nah, ini kalau ada prodi yang diminta oleh asesor untuk meminta jalan-jalan, kirim saja laporannya ke kami ya. Atau mungkin jangan coba-coba juga prodi menawarkan, Pak mau jalan-jalan, Bu mau jalan-jalan, itu nggak perlu juga ya. Nanti gantian, asesornya akan melaporkan ke kami ya. Jadi Bapak Ibu mohon jangan seperti itu. Kita ingin tujuan kita membantu. Dan sekali lagi dengan biaya yang sudah Bapak Ibu lakukan atau kirimkan, itu yang harus kita gunakan. Itu menjadi tanggung jawab kami ya.
Berikan kesempatan ke Bapak Ibu di Prodi untuk memberikan revisi, silakan. Termasuk secara online, termasuk yang tadi pada saat selesai asesmen lapangan. Itu sudah terbaca tuh komentar dari asesor. Oh ini kira-kira baik atau enggak, atau kira-kira kurang atau enggak, itu ketahuan. Next. Sebelum-sebelumnya ya kami memberikan kesempatan kepada Prodi untuk melakukan ya apa yang disebut dengan rekomendasi untuk perbaikan potensi untuk kenaikan peringkat. Ini nilainya ditunda dulu. Jadi kalau ada potensi naik misalnya, wah nih kalau misalkan tambah satu lagi DTPS ini bisa unggul. Maka kami berikan kesempatan selama 6 bulan. Ini nilainya baik sekali saja. Tapi kalau ini jauh, kurangnya banyak dan kelihatannya nggak mampu dalam periode sekarang ini ya terpaksa kami sudah keluarkan nilainya. Tapi kalau nilainya itu atau peringkatnya itu dengan sedikit sekali supaya bisa naik, maka kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu supaya peringkatnya naik. Kami semangatnya seperti itu. Jadi kami tidak ingin menghukum ya, langsung dijatuhkan nilainya itu, enggak ya. Tapi syaratnya memang logis ya, dalam waktu yang kami tentukan selama 6 bulan ini ya, Bapak Ibu bisa mencukupi. Sekali lagi kelemahan kita adalah di DTPS biasanya. Ya. Ya, tata kelola ya, penyusunan visi misi, penyusunan renstra, itu semua insya Allah kami akan bantu Bapak Ibu. Tinggal lapor daftar ke kami ya, atau mungkin juga nanti kita bisa kerjasama lagi dengan LL Dikti yang ada. Karena ini pekerjaan berat ini, kita harus support bersama-sama. Nggak mungkin dalam teknik sendiri, karena dalam teknik orangnya cuma segitu. Ya, kami butuh bantuan Bapak Ibu yang lain. Next. Bukan, jadi ya kalau Bapak Ibu lihat di sini kita masih bagus gitu ya. Kalau kita lihat di sini masih wajar gitu. Memang tadi semangat kami bukan semangat untuk menjatuhkan vonis ya kepada prodi-prodi. Kami ingin untuk bisa membangun, melakukan continuous improvement dari prodi-prodi tersebut. Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk lebih meningkat dalam waktu 6 bulan gitu. Kalau dulu kan enggak mungkin ya, setelah keluar angka ya keluar, nggak bisa diapa-apakan lagi. Next. Hal yang ingin diketahui lebih lanjut tentang kami di dalam teknik, Bapak Ibu bisa melihat di website kami, ya segala masukan, komentar silakan ya untuk disampaikan kepada kami. Next. Nah, ini kontak kami ya, semuanya sudah ada di sini ya. Termasuk juga alamat kantor kami. Ini ciri kami punya kantor ya, bukan nggak jelas di posisinya. Kami ada di kantor PII sebenarnya ya, satu kantor dengan PII. Next. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.